Welcome back to my lesson PKPS. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah, teman-teman pernah denger gak sih banyak orang yang ngajak kita untuk pakai masker, kemudian harus jaga jarak, terus cuci tangan. Banyak banget kan yang ngajak kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh aturan atau disebut norma hukum. Norma hukum? Apa itu norma hukum? Oke, norma sendiri artinya adalah aturan. Aturan atau ketentuan untuk mengikat masyarakat. Nah, dinamakan norma hukum sendiri karena aturan itu berasal dari pemerintah atau penguasa negara. Contohnya presiden, menteri, gubernur, wali kota, dan lain sebagainya. Itu. Terus selain norma hukum, ada norma apa lagi sih? Oke, tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah ada norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah aturan yang berasal dari norma agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhannya. Nah, di sana ada perintah dan ada larangan. Nah, isi aturannya itu ya harus beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Gitu contohnya misalkan di agama Islam sendiri perempuan itu harus memakai jilbab atau menutup aurat ya, harus sholat, kemudian merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Nah, untuk di agama yang lain sendiri ada yang namanya harus merayakan Natal itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ada norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani atau bisikan kalbu. Kayak judul lagu ya. Nah, bisikan kalbu ini senantiasa mengajak kita untuk kepada kebaikan dan kejujuran. Nah, contohnya gini. Misalkan kalian nemu dompet di jalan. Terus pas kalian lihat isinya ada uang. Nah, sebetulnya dalam hati nurani kalian itu harusnya itu dikembalikan atau diumumkan lah, dikembalikan kepada yang haknya. Oke, kalau sampai melanggar nih norma kesusilaan ini tadi kita yang nggak jujur, nah kita akan merasa cemas, kita akan merasa gelisah, merasa bersalah deh pokoknya. Atau contoh lainnya yang lebih simpel, misalkan kalian kalau nyontek nih, pasti ada dong kayak deg-degan, terus nyesel, ngerasa bersalah. Nah, itu yang disebut dengan norma kesusilaan. Oke, kalau untuk yang ketiga ada norma kesopanan. Apa itu kesopanan, Bu? Jadi gini misalkan, norma kesopanan itu berlaku untuk di masyarakat tertentu aja, di suatu wilayah tertentu. Oke, jadi bisa jadi di lingkungan A ada aturan ini, tapi di lingkungan B gak ada. Misalkan gini, kelas 7B membuat 7B kelas 7D, kelas 7 membuat aturan. Aturannya adalah mewajibkan seluruh kelas 7 itu memakai foto profil di WhatsApp-nya. Itu ya aturannya dan itu disepakati oleh semuanya. Tapi aturan ini belum tentu berlaku bagi kelas 8, kelas 9 karena ini aturan khusus untuk kelas 7 dan sudah disepakati. Terus sanksi kalau misalkan melanggar itu biasanya akan dicemooh, dihina, beda sendiri gitu kan. Atau lebih ekstrimnya lagi adalah dijauhkan atau dikucilkan pokoknya. Nah, itu salah satu contohnya. Atau mungkin yang lebih ininya lagi, misalkan dalam berbahasa. Nah, bahasa Sunda sendiri, kata-kata misalkan urang, maneh, di sebagian wilayah itu kasar. Tapi untuk di daerah tertentu itu biasa aja gitu. Jadi harus berhati-hati dalam berbahasa. Nah, norma berbahasa ini termasuk ke dalam norma kesopanan. Lalu contoh lainnya apa?
Misalkan kalau lewat depan orang yang lebih tua itu harus menunduk mungkin ya, gitu. Terus ada lagi di Sunda itu misalkan kalau lewat bilang apa tuh punten gitu. Terus nggak tahu mungkin di daerah lain seperti apa, beda-beda ya, gitu. Itu termasuk ke dalam norma kesopanan. Nah, selanjutnya nih yang tadi dibahas di awal adalah norma hukum. Ya, norma hukum ini berasal dari pemerintah atau negara yang berkuasa atau penguasa negara, ya itu. Nah, sanksi yang melanggar norma hukum ini agak sedikit berat, bukan sedikit sih, tapi cukup berat karena macam-macam tergantung dengan pelanggarannya. Bisa jadi dia didenda, kan tadi juga ada kan yang nggak pakai masker tuh didenda sampai 50.000 sampai 100.000. Kemudian bisa juga di penjara kalau melakukan kriminalitas, bisa juga dicabut hak-hak tertentu. Misalkan suatu pabrik mendirikan ada suatu pabrik, kemudian dia tuh melanggar perjanjian atau aturan yang sudah dibuat. Misalkan dia itu membuang limbahnya ke sungai, akhirnya tercemar dan karena melanggar ini, izin untuk mendirikan pabrik, mengoperasikan pabriknya ditutup. Nah, contoh lain dari norma hukum ini ada harus bayar pajak. Ada juga nih menaati lalu lintas, peraturan lalu lintas ya. Karena kebayang nggak teman-teman kalau sampai kita nggak menaati peraturan lalu lintas, bukan hanya membahayakan kita sendiri, tapi juga orang lain. Jadi, dimanapun kalian berada, ketika ada peraturan, tolong ditaati ya. Nah, itu tadi 4 norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Oke, ada di video selanjutnya, ada di description box. Jangan lupa ditonton. Ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.